Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang sholih dan sholihah, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Iwan berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama Pak Ikhwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Pak Ikhwan akan ajak anak-anak untuk melakukan ice breaking. Ice breaking kali ini, Pak Ikhwan akan ajak anak-anak untuk melakukan tepuk tangan cinta kepada Allah. Selanjutnya, ikuti Pak Ikhwan ya. 1, 2, 3. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Yuk, ikuti sekali lagi. 1, 2, 3. Pertama, aku cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi tepuk cinta kepada Allah. Selanjutnya, apakah anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Kalau tidak tahu, Pak Iwan akan ambilkan bukunya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, ini dia bukunya. Hari ini kita akan belajar bab 10 tentang pelajaran yang dapat diambil dari kisah teladan Luqman Al-Hakim, yaitu tentang akidah. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, selanjutnya silahkan anak-anak menyimak video dari Pak Ikhwan dengan seksama. Selamat belajar. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pelajaran dari Luqman Al-Hakim tentang akidah. Buah dari tauhid dan akidah yang benar adalah akhlak yang baik. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, menjadi seorang muslim yang bertakwa harus memenuhi rukun iman. Salah satunya yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa itu iman? Anak-anakku yang sholih dan sholihah, iman adalah percaya. Iman berarti meyakini dalam hati, melafalkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, kalau pekan lalu kita belajar tentang kisah teladan Luqman Al-Hakim, kali ini kita akan belajar salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah teladan Luqman Al-Hakim, yaitu tentang akidah. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, Luqman Al-Hakim melarang anaknya untuk berbuat syirik, seperti halnya yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 13 yang bunyinya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirkal la dzulmul adzim, yang artinya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Nah, dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya syirik merupakan kezaliman yang besar. Apa sih yang dimaksud dengan zalim itu? Anak-anakku yang sholih dan sholihah, yang dimaksud zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kezaliman besar yang diperbuat oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan atau orang musyrik adalah karena ia tidak seharusnya menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena manusia seharusnya hanya menyembah dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu syirik itu seperti apa? Syirik adalah orang yang menyekutukan Allah atau orang yang menyembah dan meminta tolong selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang tersebut termasuk orang-orang yang berbuat zalim.
Lalu apa sih akibatnya kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, seseorang yang berbuat syirik maka akan timbul kejelekan di dunia. Yang kedua, orang yang berbuat syirik maka akan ditimbulkan kesulitan di dunia terhadapnya. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik maka akan ditimbulkan rasa khawatir di dalam hatinya. Dan yang keempat, orang yang berbuat syirik akan sesat di dunia dan di akhirat. Nah, yang terakhir, orang yang berbuat syirik besar terancam terhapus amalannya selama hidupnya. Nah, yang paling penting adalah apabila seseorang melakukan syirik besar, bisa jadi atau ia terkena akibat tidak akan diampuni dosanya sebelum ia benar-benar bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk mari anak-anakku yang solih dan solihah selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita, menjaga ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas kali ini, silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang sudah disiapkan. Selamat belajar dan mengerjakan. Semangat! Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi video pembelajaran hari ini. Anak-anak, ada yang masih ingat tidak? Hari ini kita membahas tentang akidah yang diambil dari kisah teladan Luqman Al-Hakim, di mana Luqman Al-Hakim menasihati anaknya untuk tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik merupakan dosa yang besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, terima kasih sudah menyimak video dari Pak Ikhwan. Pak Ikhwan mohon pamit. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga sholat 5 waktu, serta berbakti kepada kedua orang tua. Pak Ikhwan pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat.